Selamat pagi Bapak Ibu petani milenial. Apa kabar hari ini? Apakah ingat dengan program saya, yaitu setiap minggu kita melakukan demplot di kebun jeruk ya, yang terdiri dari atau seluas 1 hektar dengan volume tanam adalah 400 pohon ya. Hari ini adalah penyemprotan yang ke-6 ya Bapak Ibu, yang ke-6. Minggu yang lalu itu adalah ke-5 ya. Nah, bisa saya laporkan bahwa pada hari ini ya, kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Yang pertama, saya melihat bahwa daunnya ini seperti mengkilap ya, seperti mengkilap ya, coba lihat ini mengkilap tuh ya. Nah, ini yang terjadi saat ini ya. Kemudian perkembangan yang selanjutnya ini juga merupakan sebuah perubahan ya, bahwa tumbuhan yang saya maksud yang dulu 7 minggu yang lalu dipotong, kemudian 6 minggu yang lalu mulai disemprot. Nah, hari ini sudah semakin lebat ya, tumbuhnya sudah semakin lebat ya, sangat menggembirakan. Jadi uji coba demplot secara penuh ya, tanpa ada pupuk lain yang membantu ya, kita sudah mendapatkan hasil seperti ini. Jadi setiap minggu kita sudah bisa lihat perubahan-perubahan yang terjadi ya. Yang jelas yang pertama, dia akan berbeda dengan jeruk-jeruk yang ada atau pohon jeruk yang ada di sekitarnya, yaitu glowing ya. Jadi glowing sekali dia itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tetap menyampaikan bahwa 1 hektar ini adalah suatu uji coba ya, demplot uji coba terhadap tanaman jeruk. Nah, bagaimanapun hasilnya nanti setelah panen ya, kita akan mengetahui ya, jika kondisi tanah yang sudah kritis, yang jeruknya sudah hampir mati itu ya, kemudian karena dijejali oleh zat-zat kimia, termasuk juga di dalamnya adalah zat pembunuh rumput ya, seperti green moxin katanya salah satunya itu ya. Nah, itu dipakai dari dulu, dari 7 tahun yang lalu. Karena dari 7 tahun yang lalu itu, ini lahan ini milik Pak Merto ini digarap oleh orang lain, orang dari luar desa. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa teman-teman, sahabat-sahabat petani yang mencari tanah-tanah untuk digarap ini ya, ingat baik-baik ya, ini sesungguhnya dia tidak memperhatikan bagaimana kesehatan tanah selanjutnya. Yang penting dia bercocok tanam jeruk, kemudian bagaimana caranya supaya jeruk ini dirangsang, dipaksa ya untuk berbuah terus ya, dengan zat-zat kimia. Nah, tetapi yang terjadi adalah 5 tahun ke depan tanah itu sudah bukan tanah lagi. Jadi sudah seperti tanah di bukit terbakar itu ya, atau sudah seperti tanah yang sudah tidak mengandung unsur sedikit pun, dia sudah mati sekali. Tanpa diinjeksi dengan keras dengan zat kimia, tidak mungkin akan menghasilkan ya, tidak mungkin akan menghasilkan. Oleh karena itu, maka saya berkeinginan saya ambil alih tanah saya ini supaya kita bisa selamatkan tanahnya ya. Kalau jeruknya ya kita sudah berproses ya, bertahap untuk menyehatkan kembali. Tapi yang terpenting adalah tanahnya ya. Ketika mereka sudah tahu tanah itu sudah tandus, kemudian zat kimia apapun dia gunakan sudah tidak menghasilkan, ya itu sudah hampir 10 tahun, 15 tahun. Nah, itu dia sudah berakhir
ya enggak apa-apa ya, dia sudah berhasil menghasilkan. Di bawahnya ada sayur-sayuran, kemudian di atasnya ada jeruk ya. Sampai 10 sampai 15 tahun itu sudah mati tanahnya ya, sudah mati dia tanahnya. Ditanami apapun sudah nggak bisa, pakai pupuk apapun sudah nggak mempan. Nah, oleh karena itu maka mereka-mereka yang sudah menggunakan teori seperti itu, mereka berekspansi ya, mencari tanah-tanah yang masih segar ya, yang masih orisinil ya. Walaupun kita sulit sekarang untuk mencari tanah yang orisinil, tetapi ada tanah-tanah yang masih tidak terlalu masif penggunaan zat kimianya. Nah, itulah sekarang mereka cari. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, perlu kita, terutama kaum milenial sekarang yang punya hamparan tanah yang saat ini hanya diserahkan kepada penggarap ya atau penyewa. Nah, tujuannya ternyata adalah seperti itu. Oleh karena itu mari kaum milenial semua dimanapun Anda berada, saya Iding Amarte, profesi saya adalah sebagai seorang dosen, tetapi saya melihat adanya pupuk Pornas ya sekarang yang bisa membantu petani untuk menjadi petani yang naik kelas. Jadi kita tidak perlu capek-capek ya untuk melakukan pemupukan secara manual dan sebagainya, tapi dengan cara Pornas ini luar biasa. Kaum milenial, mari kita bela Ibu Pertiwi ya. Sampai jumpa di puncak sukses.